Zara adalah sebuah pengecer pakaian asal Spanyol yang didirikan oleh Amancio Ortega pada tahun 1975. Zara berada di bawah sebuah perusahaan besar bernama Inditex yang juga membawahi Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, dan Zara Home. Tidak hanya baju, terdapat produk lainnya juga dari Zara seperti pakaian renang, sepatu, aksesoris, dan juga parfum. Pada tahun 2019, Zara meraup keuntungan sebesar 19,5. Perusahaan multinasional Zara berpusat di Spanyol yang ekspansi kapitalisnya telah melebar ke 88 negara dengan jumlah kurang lebih 3.000 toko. Zara memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang mengoptimalkan produksi fast fashion demi melakukan quick response terhadap permintaan pasar. Zara memproduksi sekitar 11.000 hingga 20.000 model pakaian per tahun dengan pergantian mode setiap 4-5 minggu yang mengharuskan industrinya untuk bekerja secara cepat mengikuti permintaan pasar. Target produksi tersebut dilancarkan dengan menekankan ekspansi produksi dan distribusi ke negara-negara berkembang terutama ke Asia dan Amerika Utara dengan didukung oleh biaya operasi yang cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan Eropa. Relokasi produksi tersebut dibantu oleh subkontraktor yang biasanya berupa pabrik garmen yang tidak secara resmi berafiliasi dengan Zara, sehingga Zara tidak memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kondisi kerja yang layak dari jaringan produksi mereka. Sebagian besar produksi Zara terletak di negara berkembang seperti Bangladesh, India, Turki, dan Kamboja yang berperan sebagai penyuplai tenaga kerja dan bahan baku. Zara cenderung menargetkan negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang rendah agar mudah dikuasai. Arus produksi yang masif tidak menyadarkan Zara untuk memfokuskan alokasi kapitalnya terhadap pemeliharaan faktor produksi karena ia justru mengalokasikannya 80% dari kapitalnya untuk membuka toko baru dan biaya pemeliharaan faktor produksi yang dikerahkan hanya 10% dari keseluruhan kapitalnya. Contoh nyatanya perusahaan multinasional yang bergerak dalam industri pakaian dengan mengikuti era ataupun fenomena fast fashion yang menjadi ciri khas serta daya tarik dari Zara, membuat perusahaan ternama ini masuk ke Bangladesh dalam segi proses produksi pakaian miliknya. Ekspansi yang dilakukan oleh Zara ini merupakan bagian dari usahanya untuk memperbesar pasarnya sejak tahun 1980. Usaha Zara untuk terus meningkatkan hasil produksinya, terlebih dengan mengikuti fast fashion yang ada yaitu dengan masuk ke Bangladesh, merupakan salah satu strategi yang diikuti sebagai perusahaan multinasional dalam industri pakaian. Hal ini dikarenakan negara Bangladesh merupakan negara eksportir terbesar kedua setelah Cina dalam hal memproduksi pakaian atau industri garmen di dunia. Bangladesh merupakan negara berkembang yang memiliki perekonomian rendah dan mengandalkan perekonomian negaranya dengan industri pakaian atau ready-made garment. Diketahui bahwa PDB negara Bangladesh bergantung dengan industri pakaian ini, dengan hampir 80% total ekspor Bangladesh ke negara lainnya bergantung pada industri ini. Dengan dasar ini menjadikan industri pakaian di Bangladesh sebagai industri utama dalam mendukung perekonomian di negara tersebut. Selain itu, hal ini juga didorong dengan upah kerja minimum yang dimiliki oleh negara Bangladesh. Bahwa upah minimum negara Bangladesh merupakan upah kerja terendah di berbagai negara berkembang lainnya termasuk di kawasan Asia. Sehingga hal inilah yang menarik perusahaan multinasional salah satunya Zara untuk masuk ke Bangladesh guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika dikaitkan dengan perusahaan multinasional ataupun multinational corporation seperti industri fast fashion dari Zara, melihat struktur internasional yang ada, ini merupakan bentuk ataupun aspek dari kapitalisme yang berasal dari negara maju ataupun negara core. Sehingga dari hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam perusahaan multinasional dalam industri fast fashion yang dijalankannya dalam struktur tatanan dunianya sama seperti negara core yang dijelaskan oleh Wallerstein. Adanya eksploitasi yang dilakukan demi mempertahankan dan juga memperbesar keuntungan industri yang berasal dari negara core tersebut. Maka dari itu, perusahaan multinasional yang berasal dari negara core ini tidak mementingkan mengenai
perkembangan dalam negara periperi yang dieksploitasi tersebut. Akan tetapi, dalam strukturnya, negara core ataupun perusahaan multinasional yang merupakan bagian dari negara ini terus berusaha untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Teori neomarxisme. Yang pertama, neomarxisme merupakan pemikiran yang berakar pada paham marxisme, yaitu adanya pertentangan kelas dalam bidang ekonomi. Neomarxisme ini melihat bahwa dunia terpusat kepada para pekerja industri yang di dalamnya terdapat negara pemilik modal dan negara berkembang yang menyumbang sumber daya alam dan tenaga kerja terhadap industri ini. Dalam konteks ini, negara pemilik modal jelas lebih unggul daripada negara berkembang. Neomarxisme melihat bahwa adanya eksploitasi yang dilakukan oleh negara pemilik modal terhadap negara berkembang yang memiliki kekayaan alam. Dalam neomarxisme ini terdapat dua teori yang terkenal, yaitu world system theory dan dependency theory. Dependency theory ini dalam neomarxisme menggambarkan adanya hubungan yang saling bergantung antara negara core dan negara periperi. Kunci utama dari teori dependensi ini adalah adanya seperangkat mekanisme dan aturan yang dilakukan oleh negara inti untuk menjustifikasi dan melanggengkan eksploitasinya atas negara periperi. Dengan begini, negara core ini bisa terus-menerus memanfaatkan kekayaan alam dan tenaga kerja dari negara periperi. World system theory ini sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu world empire dan world economy, di mana world empire melihat dunia hubungan internasional ini sebagai tempat untuk saling mengeksploitasi. Sementara world economy membagi stratifikasi negara dalam tiga kelas, yaitu core atau negara maju, negara semi periperi, dan negara periperi atau negara berkembang. Hubungan dari ketiga kelas negara ini bersifat eksploitatif dengan adanya fakta bahwa sumber daya alam negara periperi terus-menerus dimanfaatkan oleh negara inti atau core sebagai negara pemilik modal. Studi kasus eksploitasi tenaga kerja Zara di Bangladesh sangat tepat ditinjau dengan neomarxisme, perubahan pola kerja yang mengubah hierarki sosial menjadi terpolarisasi di antara dua kelas, yakni kelas borjuis, yakni Zara dari Spanyol yang memiliki kapital serta memegang kendali atas berjalannya produksi, dan kelas proletar yaitu pabrik garmen dan para pekerja di Bangladesh yang didorong bekerja untuk menguntungkan kelas borjuis. Ditinjau melalui teori world system theory, Zara sebagai core dan Bangladesh sebagai periperi. Zara sebagai core yang mewakilkan negara maju yaitu Spanyol yang kaya akan faktor produksi sehingga mereka memanfaatkan sumber daya alam serta tenaga kerja dari periperi untuk mendapatkan keuntungan. Pabrik garmen dan pekerja Bangladesh yang dipekerjakan oleh Zara tergolong ke dalam periperi karena mereka berasal dari negara berkembang. Ditinjau melalui teori globalisasi, industri fashion telah berevolusi di berbagai penjuru dunia, termasuk fast fashion dengan waktu produksi yang tergolong cepat, desain produk yang sesuai tren, mengikuti perkembangan zaman, kemudian membentuk rantai hubungan dua sisi yang bersifat eksploitatif dan ketergantungan. Ditinjau dengan teori ketergantungan atau dependency theory, ketidaksanggupan negara-negara di selatan dalam hal faktor produksi seperti pengetahuan, mesin, sistem, dan teknologi mendorong diperlukannya cara lain untuk dapat mencari ladang ekonomi bagi masyarakatnya. Maka dari itu, Bangladesh dengan unsur kepadatan penduduknya menjadikan masyarakatnya sebagai kekuatan sumber daya manusia yang dapat dipekerjakan pada perusahaan asing seperti Zara. Kekayaan sumber daya alam Bangladesh juga dijadikan komoditas bahan baku tekstil yang dapat diekspor ke perusahaan. Kondisi ketergantungan sesuai dependensi teori yang menyatakan bahwa negara berkembang atau periperi tidak akan bisa maju tanpa bantuan internasional dari negara maju atau core, terutama karena akumulasi penghasilan Zara sebagai core mempengaruhi perkembangan periperi. Kondisi tersebut akan terus mendorong negara berkembang untuk melayani negara maju agar negara maju dapat membantu perkembangan negara berkembang. Dari kasus ini, dapat kita lihat bahwa terdapat ketimpangan antara Zara sebagai kaum borjuis dan tenaga kerja Bangladesh sebagai kaum proletar. Dengan adanya industri fast fashion seperti Zara yang memposisikan diri sebagai core, Zara terus berusaha meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan memperhatikan kuantitas produksinya setiap hari. Akibatnya, terjadi ketergantungan antara Zara dan Bangladesh, di mana Bangladesh sulit untuk keluar dari ketergantungan ini dan pada akhirnya menimbulkan terjadinya eksploitasi sumber daya manusia.